Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Ia memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan kita itu melebihi segala dewata. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut, dan di segenap samudra raya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menggambarkan para murid Yohanes datang kepada Yesus. Yang dimaksud Yohanes di sini tentu saja adalah Yohanes Pembaptis. Mereka datang pada Yesus dan bertanya, "Kami, murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Suatu pertanyaan yang tentu saja tidak dimaksudkan untuk menjebak Yesus. Murid-murid Yohanes pasti sudah diberitahu oleh Santo Yohanes Pembaptis siapakah Yesus. Kita tahu Santo Yohanes Pembaptis adalah sahabat sang mempelai pria yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Santo Yohanes Pembaptis memang hidup dalam mati raga yang sangat keras dan ketat. Hidup di padang gurun, menghindari semua yang enak-enak, tidak minum alkohol, dan kalau kita membaca cara hidup Santo Yohanes Pembaptis sendiri dikatakan dia makan dari belalang dan minum dari madu hutan. Belalang di sini tentu bukan belalang seperti yang ada di negeri kita. Ketika saya berziarah ke Tanah Suci, ditunjukkan kepada saya di belakang gereja Dominus Plevit, Yesus Tuhan kita yang menangisi kota Yerusalem, ada satu pohon yang buahnya itu bentuknya seperti belalang, dan biji-biji buah itu yang dimakan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes Pembaptis sendiri mengajarkan kepada kita bahwa dia hanyalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini Santo Yohanes Pembaptis berperan sebagai sahabat mempelai pria menyambut mempelai wanita, yakni gereja Kristus sendiri dan kita semua yang berada di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita sebagai mempelai-mempelai Kristus menyongsong Kristus juga dengan berpuasa pada saat yang sudah ditentukan. Orang-orang Katolik biasanya berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Bahkan hari Jumat itu merupakan puasa sepanjang tahun. Dan kita berpuasa secara khusus pada masa Prapaskah, saat kita merenungkan sengsara, wafat, dan menyambut kebangkitan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selama saya mengikuti konferensi internasional doa dan evangelisasi penginjilan di Jayapura, saya belajar dari banyak sahabat, Pendeta Lipius, kemudian Bapak Deninas yang menjadi ketua panitia yang juga seorang wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah, dan juga panitia lainnya. Mereka memiliki satu kebiasaan berpuasa dari tanggal 1 sampai 3. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik.
panitia bekerja dengan istimewa, menerima tamu-tamu internasional, tamu-tamu nasional, dan tamu-tamu lokal di Papua sendiri. Bukan hanya ratusan orang, tapi ribuan, bahkan lebih dari 10.000 umat jemaat datang untuk bersama-sama bersatu di dalam semangat menyalakan api sukacita Injil dari Papua untuk dunia, untuk segala bangsa. Sesuatu yang menarik bahwa di balik semua itu, kelancaran-kelancaran semua proses dalam diskusi, dalam doa, dalam setiap acara yang melibatkan banyak orang adalah doa dan puasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa dan puasa juga menjadi bagian dari ciri Kristiani kita. Semua murid Kristus, apapun denominasinya, kita dipanggil untuk menjaga api doa juga dalam puasa, agar doa Yesus untuk kita, kawanan dombanya, supaya tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadi. Gereja Katolik sangat mendorong umatnya. Bapa Suci mendorong para uskup, para imam, diakon, dan seluruh umat beriman untuk menjaga persatuan, persaudaraan, kerjasama, dan dialog. Membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan dalam cinta kasih dan semangat persaudaraan, bahkan dengan semua orang. Inilah buah dari doa dan puasa. Sebagai sang mempelai, Kristus sendiri telah memberikan kepada kita teladan cara berpuasa, dan buah dari puasa itu adalah pewartaan sukacita Injil dan kerajaan Allah kepada semua orang tanpa diskriminasi, yang disertai dengan tanda-tanda mujizat. Orang-orang sakit disembuhkan apapun sakit penyakitnya, yang berduka diberi penghiburan, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang kerasukan roh jahat disucikan kembali, bahkan yang mati dihidupkan. Mari sebagai mempelai-mempelai Kristus, kita belajar untuk bersama sang mempelai mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah, agar dipakai menjadi berkah untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh umat manusia, untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang saat ini sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, dijamah oleh kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus, dipulihkan, sembuh, sehat seperti sedia kala. Bagi yang belum memperoleh kesembuhan, diberi ketabahan, penghiburan, dan penyerahan diri hanya kepada Kristus. Yang berduka dianugerahi sukacita, yang lemah dikuatkan, dan kita semua dengan segala sukacita
dalam iman, harapan, dan kasih, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam, salam dari Papua, khususnya dari Sentani, Jayapura. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.